Halo guys, kembali lagi di channel Yanda Storyland. Di video kali ini admin akan menceritakan sebuah film berjudul Showdown in the Little Tokyo yang dirilis pada tahun nggak tahu. Film ini menceritakan seorang polisi bernama Kenner yang membunuh seorang bos mafia, namun seiring berjalannya waktu, ternyata mafia tersebut merupakan pembunuh kedua orang tua Kenner. Berhasilkah Kenner menemukan si pelaku? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film berawal di sebuah ring tinju ilegal di Amerika, di mana seorang agen polisi bernama Kenner datang untuk menangkap Tanaka yang merupakan pemilik tempat tersebut. Namun Tanaka menolak dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Kenner. Di saat Kenner sedang adu mekanik, tiba-tiba sekelompok geng Yakuza datang dan mulai memborbardir tempat tersebut. Singkat cerita, Tanaka berhasil kabur sedangkan Kenner mencoba mengajak geng yang telah menyerangnya. Namun geng tersebut berhasil melarikan diri. Di keesokan paginya, di sebuah warteg, saat Kenner sedang sarapan, sekelompok geng mafia yang sempat berulah sebelumnya datang ke warteg tersebut guna meminta upeti sebagai uang keamanan. Dengan memakai nama Yakuza, salah satu geng tersebut mulai memaksa pemilik warteg. Namun pemilik warteg menolak karena menurutnya ia berada di Amerika, bukan di Jepang. Tiba-tiba, salah satu anggota geng mengeluarkan pistol. Melihat hal itu, Kenner pun terpaksa turun tangan dan akhirnya adu mekanik terjadi. Saat keributan terjadi, seorang agen kepolisian bernama Johnny yang kebetulan lewat segera menghentikan kekacauan tersebut. Ketika adu mekanik antara Johnny dan Kenner, para anggota geng mulai menembak ke arah Johnny dan Kenner yang membuat para kelompok geng tersebut berhasil melarikan diri. Setelah kekacauan mereda, mereka berdua berhasil menangkap salah satu anggota geng dan rupanya Johnny merupakan rekan untuk Kenner yang baru ditugaskan. Kemudian Johnny dan Kenner membawa salah satu anggota geng yang tertinggal guna diintegrasi. Namun saat integrasi, anggota geng tersebut tetap bungkam. Sampai suatu saat, Kenner merobek baju anggota geng tersebut dan melihat sebuah tato. Kenner tiba-tiba teringat kenangan masa lalunya di mana kedua orang tuanya dibantai oleh seorang yang menggunakan tato yang sama. Setelah itu, Kenner menjelaskan bahwa tato tersebut merupakan anggota Cakar Besi, pemberontak Yakuza yang pindah ke Amerika yang dipimpin oleh Yoshida. Saat mereka sedang mendongeng, tiba-tiba anggota yang dibawa dari warteg mulai mengeluarkan ulti. Kenner yang melihat hal tersebut mencoba menghentikan ulti dari anggota geng tersebut. Namun, Kenner terlambat karena akhirnya anggota geng tersebut tewas setelah mematahkan lehernya sendiri. Di tempat lain, Tanaka berhasil ditangkap oleh Yoshida dan anak buahnya. Tanaka segera dieksekusi karena membuat bisnis tanpa memberi upeti ke Yoshida. Must submit to the inevitable. Scene berpindah ke sebuah klub milik Yoshida, di mana seorang wanita bernama Angel sedang menikmati narkoba bernama S yang disediakan oleh Yoshida. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh anak buah Yoshida karena Yoshida sedang mencarinya. Setelah tiba di ruangan Yoshida, Angel diperlihatkan video tentang dirinya yang sedang menelpon Tanaka. Rupa-rupanya, Angel merupakan informan Tanaka yang memberikan informasi pergerakan Yoshida ke Tanaka. Singkat cerita, Angel dipenggal dengan sebuah samurai oleh Yoshida. Keesokan paginya, jasad Angel ditemukan kepolisian. Dari hasil otopsi, Angel telah mengonsumsi narkoba yang biasa disebut sebagai es batu. Di malam harinya, Kenner dan Johnny pergi ke sebuah klub milik Yoshida. Mereka berdua menyusup ke dalam klub dengan menghajar beberapa anak buah Yoshida. Setelah berhasil masuk,
mereka berdua bertemu penyanyi klub sekaligus teman Angel bernama Minako. Kemudian, Kenner dan Johnny mencari informasi dengan menanyakan Angel. Minako menjelaskan bahwa Angel sempat dipanggil oleh Yoshida. Yoshida juga mempunyai usaha lain, yaitu pabrik bir bernama Red Dragon Brewery. Tiba-tiba, sekelompok penjaga klub mulai menyerang Kenner dan Johnny. Adu mekanik pun terjadi. Awalnya, Kenner dan Johnny berhasil membantai. Namun karena kalah jumlah, akhirnya mereka berdua ditangkap. Setelah tertangkap, mereka berdua dibawa ke pemilik klub, yaitu Yoshida. Setelah tiba di ruangan pemilik klub, akhirnya Kenner dan Johnny bertemu Yoshida, pemilik klub tersebut. Melihat wajah Yoshida, Kenner pun terkejut. Rupa-rupanya Yoshida adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya Kenner. Mengingat hal tersebut, Kenner pun emosi, kemudian mengambil senjata dari salah satu anak buah Yoshida dan menodongkan ke arah Yoshida. Sontak, semua anak buah Yoshida pun ikut menodongkan senjata ke arah Johnny dan Kenner. Melihat situasi yang sulit, Johnny mencoba menenangkan Kenner, sedangkan Kenner begitu marah melihat Yoshida. Akhirnya, Kenner menurunkan senjatanya sambil berbicara bahasa Jepang yang intinya ia akan menangkap Yoshida dengan bukti pelanggaran yang ia miliki. Akhirnya, mereka berdua pergi dari klub tersebut. Setelah mereka keluar, Kenner menjelaskan bahwa dirinya dulu hidup di Jepang. Kenner menyaksikan sendiri pembantaian kedua orang tuanya oleh Yoshida yang membuat dia begitu marah. Kenner menyuruh Johnny untuk berhenti karena ini merupakan masalah pribadinya dengan Yoshida dan terlalu berbahaya. Namun Johnny tetap ingin melanjutkan misinya untuk membantu Kenner. Tetapi Johnny ingin Kenner berjanji bertindak sesuai hukum, bukan main hajar saja. I was 9 years old, both my parents were murdered. Personal vendetta, family vengeance. He wore the tattoo of the Iron Claw. Not some samurai warrior. Keesokan harinya, mereka tiba di Red Dragon Brewery, sebuah pabrik bir milik Yoshida. Dari luar gerbang, Johnny dan Kenner terus memantau pabrik tersebut. Sedangkan di dalam pabrik, Yoshida bertemu dengan para pedagang kelontong. Yoshida ingin mendistribusikan bir miliknya ke semua pedagang bir eceran. Di dalam bir tersebut, terdapat narkotika es yang membuat para peminumnya merasa ngefly. Yoshida ingin mendapatkan keuntungan 20% dari harga grosir. Namun salah satu pedagang menolak hal tersebut karena bisnis Yoshida ilegal. Mendengar hal itu, Yoshida mengambil sebuah samurai dan memotong lengan pedagang yang komplain sebagai contoh. Para pedagang lain yang melihat kejadian ini terpaksa mengikuti keinginan Yoshida. Setelah selesai berkunjung dari pabrik, Yoshida pergi ke tempat warteg miliknya guna bertemu Minako. Singkat cerita, Yoshida membawa Minako ke sebuah kamar dan memperlihatkan video di mana ia memenggal Angel. Kemudian Yoshida merasa Minako bercocok tanam dengan dirinya. Keesokan paginya, Minako dibawa ke sebuah villa pribadi milik Yoshida. Kemudian Yoshida meminta salah satu bawahannya untuk menjaga villa dari penyusup. Sementara itu, Kenner dan Johnny yang tidak mendapatkan hasil dari pabrik bir berpindah ke villa Yoshida. Saat Johnny sedang ilang-ilang di sekitar villa guna mencari bukti, Johnny melihat Minako yang sedang melakukan ritual seppuku, sebuah ritual bunuh diri bagi wanita yang telah kehilangan harga dirinya. Mendengar hal tersebut, Kenner segera ke villa guna menyelamatkan Minako, sedangkan Johnny mengikuti Yoshida yang telah pergi meninggalkan villa. Setelah berhasil menyusup ke dalam villa, di sana Kenner mulai adu mekanik dengan beberapa anak buah Yoshida. Sampai akhirnya Kenner tiba di ruangan Minako dan menggagalkan ritual bunuh diri yang akan Minako lakukan. Kemudian, Kenner membawa Minako pergi. Sebelum meninggalkan villa, Kenner sempat meledakkan salah satu mobil yang membuat para anak buah Yoshida tidak dapat mengejarnya. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat pemandian setelah kejadian. Salah satu anak buah yang bertanggung jawab menjaga villa menghadap Yoshida.
Kemudian anak buah tersebut memotong jempolnya sebagai penebusan kesalahan, namun bagi Yoshida itu tidak cukup. Akhirnya Yoshida membunuh anak buahnya sebagai penebus dosanya. Have dishonored you. Di sisi lain, Kenner dan Minako tiba di sebuah kosan. Tak lama telepon datang dari Johnny yang menemukan Yoshida. Kenner yang mengetahui hal tersebut pergi meninggalkan Minako dan menuju ke tempat Johnny menunggu. Tak lama Kenner bertemu Johnny, mereka berdua bersiap menangkap Yoshida. Setelah berhasil masuk, Kenner dan Johnny segera menodongkan senjata dan meminta Yoshida menyerahkan diri dengan tuduhan pembunuhan dan penjualan narkotika. Namun karena merasa Kenner tidak mempunyai bukti, Yoshida menolak. Namun Kenner tetap ingin membawa Yoshida karena ia memiliki saksi yaitu Minako. Tiba-tiba dari arah belakang, salah satu anak buah Yoshida mulai menyerang. Adu mekanik tak dapat dihindarkan. Johnny melawan beberapa kroco, sedangkan Kenner melawan seorang sumo. Awalnya adu mekanik menggunakan tangan kosong, sampai suatu saat keadaan mulai instan. Kenner terpojok oleh pegulat sumo dan akhirnya Kenner berhasil membunuhnya. Sedangkan Johnny beralih dari tangan kosong menjadi adu tembak. Sementara itu Yoshida berhasil kabur di tengah kekacauan tersebut. Tak lama berselang, polisi mulai berdatangan. Kenner dan Johnny yang mengetahui polisi tiba segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah membunuh anak buah Yoshida, Kenner dan Johnny menjemput Minako yang berada di kosan-kosan. Kenner membawa Minako dan Johnny ke rumahnya di pinggir kali. Namun saat tengah malam, mereka dikepung oleh anak buah Yoshida. We got company. How many? Take this. Not sure yet. Many. Saat war dimulai, Minako berhasil ditangkap yang membuat Kenner dan Johnny terpaksa suren. Kemudian mereka dibawa ke tempat rongsok di mana Kenner dan Johnny diikat di sebuah besi yang dialiri listrik. Sebelum disiksa, Yoshida malah rekal-rekal karena Kenner mirip ayahnya yang tidak berdaya. Hal tersebut membuat Kenner tambah marah. Setelah melakukan taunting, Yoshida membawa Minako guna menyaksikan Kenner dan Johnny yang disiksa lewat CCTV. Sedangkan Johnny dan Kenner mulai disiksa menggunakan tegangan tinggi. Karena sudah merasa puas dengan pijatan terapi, Kenner berhasil membebaskan salah satu tangannya dan menginjak botak sebagai operator ikut merasakan pijatan terapi. Melihat hal itu, Yoshida segera memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap Kenner dan Johnny. Sedangkan John-nya yang berhasil lolos dari siksaan segera pergi menggunakan mobil. Namun, tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka berdua diangkat oleh sebuah forklift dan dibawa menuju ke penggencetan mobil. Setelah mobil digencet, mobil dikirim ke alat penghancur. Kenner dan Johnny yang terjebak di dalamnya mencoba meloloskan diri dan akhirnya Kenner dan Johnny berhasil lolos dari maut. Setelah lolos dari kematian, Kenner dan Johnny bersiap membalaskan dendam. Mereka berdua membegal mobil yang akan mendistribusikan bir milik Yoshida dan pergi menuju ke pabrik bir di mana Yoshida berada. Sedangkan Yoshida sedang berdiskusi tentang pendistribusian bir miliknya. Ketika Yoshida sedang mendongeng, Kenner dan Johnny yang baru tiba segera membuat keributan. Yoshida yang mengetahui kedatangan Kenner dan Johnny segera membawa Minako pergi. Sementara itu, Kenner dan Johnny yang baru saja tiba langsung open war. Kenner mengejar Yoshida yang membawa Minako, sedangkan Johnny adu mekanik dengan si botak selaku operator pijat sebelumnya.
Johnny menang mekanik dengan melemparkan si botak ke dalam tangki yang berisi alkohol kemudian meledakkannya. Sementara itu, Kenner yang mengejar Yoshida melihat Minako yang sudah diikat di sebuah drum pertalit. Mengetahui Kenner datang, Yoshida menembakkan senjata ke arah pertalit tersebut yang bocor. Kemudian api segera menjalar ke arah Minako. Kenner yang melihat hal itu segera membuka ikatan Minako dan berhasil menyelamatkannya. It doesn't matter. Sementara Yoshida pergi melarikan diri menuju ke kota. Tak lama Yoshida tiba di sebuah festival dan di belakang Yoshida ada Kenner dan Johnny. Minako mengikuti belakang Yoshida. Ya bener kuple. Yoshida yang melihat Kenner di belakangnya segera menembakkan senjata dan berhasil melukai Johnny. Kemudian Johnny menantang B1 sebagai seorang samurai. Akhirnya B1 samurai terjadi. Dengan mengambil samurai dari orang yang sedang pawai, Yoshida dan Kenner adu pedang di tengah kerumunan warga. Saat adu mekanik terjadi, Kenner sempat kehilangan pedangnya, namun ia berhasil membalikan keadaan dengan mengambil pedang milik Yoshida. Dan akhirnya, Kenner berhasil menusuk Yoshida dan melemparkannya ke arah papan roda yang berisi mercon dan bom. Kenner memenangkan B1 sekaligus membalaskan dendam kedua orang tuanya sebagai samurai. Tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Showdown in the Little Tokyo. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Babang YND, sampai jumpa di video berikutnya.